Annyeonghaseyo, yo masih balik lagi di Sorin Channel bareng aku El. Hari ini aku berada di luar ruangan ya, karena lagi ada kesibukan di luar ruangan. Asik. Sebelum itu ngopi dulu guys. Nah, hari ini kita akan membahas yang lagi hangat-hangatnya di sosial media perjagatan per-K-popan. Kita akan bacain berita-berita yang apa ya, menurutku lagi panas-panasnya, lagi hangat-hangatnya di kalangan ini SM Stan sama YG Stan. Oke, tapi sebelum kita melihat beritanya dan kita simak beritanya seperti apa, alangkah baiknya nih teman-teman klik tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan loncengnya biar tahu kalau Sorin Channel update video baru. Oke. Berita pertama nih ya, datang dari YG Stan, YG Entertainment. Oke. Berita pertama ini adalah TOP Big Bang meninggalkan agensinya dan juga keluar dari Big Bang juga. Wow, seorang TOP loh bro, seorang TOP tiba-tiba keluar dari Big Bang. Ada apa dengan industri K-pop yang sekarang ini, ada apa gitu kan ya. Pendapatku ini pertama adalah soal ya gimana ya, ini mungkin sudah saatnya K-popers, anak-anak K-popers generasi 2 udah saatnya untuk mungkin beralih ke gen 3 ataupun gen 4 mungkin, ataupun musik-musik yang baru, mungkin K-pop generasi baru mungkin coba harus transisi. Nah, mungkin kalian ini harus coba move on gitu kan. Gak selamanya kalian itu cinta sama musik-musik Gen 2, enggak. Karena aku sendiri juga suka Gen 2 kan. Tapi Gen 2, Gen 3 suka. Tapi ada kalanya kita harus move on gitu. Jadi kita move onnya dalam artian kita nggak harus melulu ngestan yang itu aja. Jadi kita harus open lah, kita harus lihat lah. Ada yang kece, ada yang cakep apa enggak gitu. Asik. Kalau menurutku ya TOP itu kalaupun dia keluar dari YG Entertainment pun nggak masalah. Mungkin dia ingin berkarir di tempat lain mungkin yang lebih baik mungkin gitu kan, ataupun mungkin dia pengen memulai dengan aktivitas yang baru mungkin, seperti itu kawan. Asik ya, kita doain aja ya. Terutama buat kalian yang anak VIP, kalian tetap support TOP ataupun tetap support member Big Bang yang lain. Lanjut berita kedua nih ya. Oke. Berita kedua nih dari SM Entertainment ini kan. Sebentar. Ini di sini ada Chen, Baekhyun, Xiumin. Mereka memutuskan tidak memperpanjang kontrak eksklusif bersama SM Entertainment ya kan. Kontraknya itu setelah aku baca-baca di portal berita itu kan, kontrak mereka itu 17 setelah diperpanjang 17 sampai 18 tahun. Ya, aku bilang ini kayak kasarannya apa ya? Kayak diperbudak sama kontrak gitulah. Jadi dengan kontrak yang panjang itu justru pendapatku sendiri justru malah hitungannya kayak menjadi beban buat member SM atau member EXO yang lain, seperti mungkin agak terbebani karena dengan kontrak yang segitu panjangnya ya, yang nggak bisa dipungkiri kita juga harus
mungkin lebih refreshing lagi gitulah. Kita nggak melulu harus kerja gitu kan. Maksudnya dalam artian kita nggak harus melulu cari apa ya, selain mencari popularitas ataupun seperti apa. Yang penting adalah menikmati hidup asik ya. Ya tapi itu menurut asumsi pribadiku, karena ya walaupun tapi ya pro-nya gimana ya, di sisi lain Chen, Baekhyun, Xiumin dia juga masih tetap ingin berkarya di EXO walaupun mereka tidak walaupun mereka tidak di agensi SM Entertainment. Kenapa mereka memutuskan untuk menghentikan kontrak eksklusif dengan SM Entertainment? Alasan pertama, karena pembayaran yang mereka terima itu nggak transparan, guys. Yang nomor dua adalah karena tidak ada negosiasi kontrak gitu kan, teman-teman ya. Harusnya itu ada negosiasi kontrak. Dan yang ketiga itu adalah dengan adanya tuntutan dalam artian dengan kontrak budak itu bagaimana caranya harus bisa menghasilkan cuan yang lebih dan lebih. Kasarannya terlalu mengeksplorasi lah ya. Kalau kita bilang itu memperbudak manusia lah. Ya kasarannya kayak mekson loh, kayak kerja rodi ngono loh. Ya itu kalau menurut pandanganku ya itu. Dan ada sedikit spill ini kan. Dan ada fakta lain juga ini yang mengatakan dikarenakan pembayaran yang telat gitu kan, dan kesepakatan yang tidak masuk akal. Dalam artian mereka tidak bisa mengecek bukti pembayaran kalau harusnya bulan-bulan ini aku comeback dapatnya segini. Dapatnya misalnya per EXO comeback misalnya dapat 2 miliar atau dapat 4 miliar gitu kan. Terus dibagi dengan banyaknya member. Dengan adanya 9 member itu dibagi-bagi gitu kan. 9 atau berapa member dibagi-bagi. Nah, itu pun menurutku kalaupun jelas gini, misalnya dibagi ke Xiumin, misalnya ke Chen atau ke Baekhyun ataupun ke Suho, mungkin berapa persen untuk Suho ini, berapa persen harus jelas dan terperinci. Dan mungkin SM tidak memenuhi itu semua karena mungkin kurang terperinci, kurang transparan gitu kan. Atau kasarannya gini lah, kalau aku bilang kurang adil. Nah, itu dia. Lanjutlah kita ke berita berikutnya. Oke. Berita berikutnya ada dari, ini pun masih menyangkut berita yang nomor 2 tadi. Menyangkut berita yang soal EXO tadi itu kan ya. Jadi mohon maaf nih teman-teman. Ini masih ternyata masih ada sambungannya nih. Dan ini kelanjutan dari berita yang nomor 2 itu kan tadi ya. Media Ilgan Sport mengungkapkan bahwa BPM Entertainment menghasut EXO CBX untuk mengajukan gugatan. Ya bisa benar bisa enggak ya, kita nggak tahu kan. Ya tapi mau gimana ya, kalau statementku jangan pernah menyalahkan agensi lain. Karena begini ya teman-teman ya, belum tentu agensi lain itu berusaha menghancurkan lah, bukan menghancurkan EXO-nya itu enggak, bukan menghancurkan SM Entertainment enggak, tapi dalam artian mungkin agensi lain pengen memberikan solusi terhadap
mungkin member-member EXO yang lagi pusing gitu kan, lagi ruwet ataupun lagi bingung mencari solusinya, harus seperti apa sih, aku harus gimana sih ya menghadapi semua ini, apa yang harus aku lakukan ya. Nah itu mungkin. Jadi kalau menurut pribadi dari aku adalah gini teman-teman, karena aku masih percaya kalau EXO itu bakalan comeback. Ya kita bisa lihat lah ya, Super Junior itu mereka Super Junior pun mengalami hal yang sama. Jadi kayak mereka sekarang menjadi SJ label. Mereka nggak peduli mereka dengan kontak mereka mau nikah, mereka berbeda agensi, tapi mereka tetap walaupun mereka berbeda-beda agensi gitu ya, tapi mereka tetap berkarya gitu kan. Udah terbukti teman-teman ya, tetap eksis Super Junior asli. Oke, itu sih asumsi dari aku. Dan menurutku ya teman-teman ya, intinya adalah kalian itu dalam artian itu harus tetap optimis, harus tetap positive thinking. Kita jangan terlalu berpikiran negatif soal permasalahan yang ada di dunia per-K-popan saat ini. Kalian jangan pikir negatifnya, kalian ambil positifnya aja dah. Mungkin ada keputusan besar yang ingin diambil di OP, mungkin ada keputusan besar yang diambil yang ingin diambil sama Chen, Baekhyun, sama Xiumin. Mungkin ada keputusan besar yang ingin mereka ambil. Jadi mereka ingin mengakhiri kontak mereka dengan SM Entertainment. Mungkin mereka punya planning ke depan mungkin. Nah, kita kan nggak tahu kan planningnya mereka seperti apa, kita nggak tahu kan. Itulah teman-teman berita dari aku. Mohon maaf nih kalau agak kemresek sedikit ini, karena ini jujur nih, aku lagi di pinggir di kafe nih ya, di AG Cafe Kota Lama Kenjeran. Asik. Buat kalian nih yang mau main ke AG Cafe, banyak kok, cabangnya banyak. Asik. Ngopi dulu kuy. Kalau gitu ya men ya. Gitu aku L cabut dari hadapan kalian, aku mau bilang see you, ciao bro.